masyarakat. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber. Langsung saja ya Bu. Sebelumnya tolong perkenalkan diri, kemudian Ibu sebagai apa di usaha ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Wawa. Terus Ibu sebagai apa di sini Bu? Ibu sebagai Ibu cateringnya. Ibu cateringnya. Baik, selanjutnya langsung ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Usaha apa Bu yang dijalankan di sini dan produk yang dihasilkan itu berupa apa? Usaha yang jalankan jual beli kambing sama sapi. Kalau produknya Bu berarti bisa berupa kambing atau diolah lagi Bu? Kambing bisa diolah sampai tinggal dimakan, sudah terima beres aja. Jadi bisa dibawa pulang, bisa dimasak di sini gitu Iya, Bu? bisa dibawa dagingnya, mentahnya, atau bisa pula diolah jadi makanan sampai matang gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah berada di lokasi kedua, yaitu owner dari UMKM yang berada di sekitar kediaman saya, yaitu di RT 02 RW 15 Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi. Nah, baik, langsung saja kita mulai wawancara kali ini. Namun sebelumnya silahkan Bu perkenalkan nama, kemudian usaha apa yang dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan. Saya owner dari usaha percetakan Asta Grafika. Ya, baik. Bidang percetakan. Bidang percetakan ya Bu ya. Baik, langsung ke pertanyaan ya Bu ya. Sejak kapan usaha tersebut berdiri? Sebenarnya ini usaha percetakan ini usaha keluarga. Jadi awalnya itu sudah berdiri dari beberapa puluh tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang lah gitu. Ya? Sudah lama. Keluarga suami saya sebenarnya gitu di daerah Kabupaten Bandung Barat, bukan di Cimahi sini. Nah, setelah beberapa tahun, ya setelah masing-masing berkeluarga gitu, akhirnya diambil alih oleh suami saya. Iya. Itu sekitar tahun 2010-an lah 2010. gitu. Nah, untuk nama percetakan masih tidak ada yang berubah. Nama perusahaannya tetap Asta Grafika, tetap fokus di bidang percetakan. Jadi mungkin kalau untuk khusus yang saya pegang ini, yang bersama suami saya, ini mulai dari sekitar tahun 2010-an. 2000. Berarti sudah cukup lama ya Bu, dipegang oleh suami Ibu hampir 11 tahun ya? Iya. Oke. Kemudian bolehkah memberikan contoh berupa produknya? Kan kalau percetakan banyak ya Bu ya. Mungkin yang paling banyak diminati oleh konsumen Bu, apa saja? Ya, sebenarnya kan saya ini percetakan kecil-kecilan gitu ya, rumahan. Fokusnya tuh tadinya awalnya di maklun. Jadi maklun itu kita jasa seperti perantara gitu maklun itu. Nah, saya tadinya di fokusnya itu maklun setting desain saja. Jadi untuk setting undangan gitu seperti itu. Nah, kita nerima jasa setting undangannya, nanti kita bahan beli sendiri. Nah, baru untuk dicetak, naik cetak kita ke perusahaan besar lagi gitu, ke pusatnya di daerah Bandung, di daerah Pagarsi. Nah, awalnya kita cuma di situ saja gitu. Cuman ternyata kan makin kesini makin berkembang nih di bidang usaha percetakan ini, apalagi sekarang kan zaman digital gitu ya. Yang awalnya sablon secara manual gitu, tapi kan makin kesini kan pakai komputer seperti itu. Nah, untuk hari ini sampai saat ini gitu, produk yang dihasilkan banyak. Nah, untuk setting desain masih maklun undangan, buku yasin, terus buku-buku sekolah ya, cetak seperti album kenangan, terus membuat kartu-kartu mulai dari sebenarnya lebih kita konsumen saya ini sasarannya itu lebih ke lembaga pendidikan. Jadi tadinya awalnya emang kita kerjasama dengan lembaga pendidikan di sana di daerah Kabupaten Bandung Barat gitu. Nah, semakin kesini semakin berkembang, banyak juga dari pribadi, bukan saja ke lembaga pendidikan. Jadi banyak yang pesan, misalnya saya mau dibuatkan stiker seperti itu,
desain stiker. Nah, kita bikin desainnya, baru nanti kita cetaknya itu ke perusahaan yang lebih besar lagi. Jadi sebenarnya emang fokusnya di Maklun awalnya gitu. Berarti dari mulai desain semuanya gitu Bu Iya. dikerjakan. Berarti bisa sesuai request ya Bu ya? Ya, betul. Request Sesuai. konsumen. Oke. Kemudian berapa tenaga kerja yang terlibat Bu sampai saat ini? Karena memang ini usaha keluarga, jadi yang terlibat itu memang keluarga sendiri ya, suami saya dengan saudara-saudara mungkin ya sekitar 4 orang. 4 orang. Ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang berhubungan dengan pandemi ya Bu ya. Nah, kalau untuk usaha Ibu sendiri, apakah pandemi ini cukup mempengaruhi akan pemasukan dan juga penjualan dari produk? Ya, tentunya kondisi sekarang sangat berpengaruh ya. Setiap semua usaha, jenis usaha, bukan hanya kita di percetakan. Nah, Iya. kalau yang saya rasakan, yang sangat terasakan itu yang undangan itu, pemesanan undangan biasanya tiap bulan tuh pasti ada gitu, pasti ada 2, Iya. 3 sampai 5 gitu ya yang pesan undangan. Nah, ketika pandemi kan ini memang undangan dibatasi ya. Iya. Apalagi kalau masih musim lockdown gitu ya, emang tidak boleh gitu. Nah, kemarin PPKM juga, PPKM darurat, kita tidak boleh ada acara pernikahan kan. Iya. Nah, itu otomatis total tidak ada sama sekali, nol gitu. Jadi tidak ada produksi undangan sama sekali tuh dalam 1 bulan iya. itu. Biasanya pasti selalu ada saja lah Pasti gitu. tiap bulan tuh ada gitu. Ya, apalagi kalau Oh. di bulan-bulan kalau kayak kita gitu ada yang suka pakai Zulhijjah gitu ya, Iya, suka iya. pakai. Nah, itu biasanya rame hampir Iya. dalam sebulan itu ada 10 yang pesan itu gitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang tidak sama sekali. Oh, tidak Mungkin sama terakhir itu ada yang pesan sebelum PPKM, sebelum masuk ke PPKM ada satu, cuman satu. Nah, dari situ memang untuk pemasukan undangan tidak ada gitu. Cuman kalau untuk produk lainnya ya masih tetap ada gitu, kayak seperti pembuatan kartu SPP atau misalnya medali atau plakat gitu, plakat untuk kenang-kenangan dari Iya. kampus seperti itu. Tapi kalau dari Itu masih lembaga sekolah mah masih banyak ya, Masih Bu? ada, cuman memang tidak ya seperti sablon kaos olahraga. Mungkin yang biasanya sablon kaos 1.500, mungkin sekarang karena tahun-tahun sebelumnya tahun kemarin khususnya si baju seragam olahraga tidak semuanya terserap, Iya. mungkin ya tidak semuanya dibagikan kepada siswa. Jadi tahun kemarin vakum tuh, yang sablon tidak ada sama sekali. Nah, Iya. tahun ini ya minggu-minggu inilah gitu ada lagi, tapi tidak sebanyak sebelum pandemi gitu. Jadi sekitar berapa ya? Jadi turunnya itu lebih dari 50% sih, lumayan. Oh, lebih dari 50%. Jadi Bu. turun Oh, iya. penurunan produksinya gitu. Terutama di undangan ya Bu ya. Kalau di undangan sama sekali sepertinya sekali tidak tidak ada. ada. Karena sekarang kan musim undangan digital juga Oh, iya. gitu. Jadi kalau Banyak untuk- faktor berarti ya, Bu. Iya, beberapa faktor. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, kendala yang dialami ketika pandemi yang paling dirasakan untuk perusahaan Ibu, Kendala ataupun kendala umum ketika baik sebelum ataupun setelah pandemi. ya itu sih sebenarnya, kalau kendala ya karena dengan aturan pemerintah ya, terbentur dengan aturan kalau untuk kegiatan seperti pernikahan Oh, gitu, iya. percetakan kan itu kan memang ya kita tidak bisa apa-apa gitu. Jadi awalnya yang sudah pesan juga, misalnya udah pesan di tanggal sekian, ternyata pas H-7 atau bahkan H-2 minggu itu mereka tuh sudah was-was itu yang pesan tuh, jadi akhirnya di cancel gitu kan. Itu berarti kan kendalanya emang ya aturannya, Di aturan PPKM ya, Bu, PPKM-nya ya, sangat. ya kita tidak bisa apa-apa gitu. Jadi Iya. mau memaksa klien juga ya tidak memungkinkan gitu, karena mereka juga tidak mungkin memaksakan gitu, seperti itu. Kendalanya seperti itu. Dan kalau untuk yang lain ya itu aja sih, di penurunan terus iya. minat konsumen itu jadi apa ya, jadi ragu-ragu gitu. Kadang mau pesan juga, nanti dulu ya, lihat Oh, dulu, diundur terus gitu. terus kadang di perusahaan, di percetakan besarnya juga yang di Bandung gitu, bahan tidak selalu ada, stok bahan tidak selalu ada. Oh, Itu sih. iya. Terus kadang penutupan jalan. Oh, Itu iya, iya. banyak faktor sih Berarti sebenarnya terutama gitu. ketika PPKM sangat Ya, mempengaruhi ya, Bu, ya. sangat mempengaruhi buat saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, dengan kendala tersebut apa solusi dan tindakan dari perusahaan Ibu untuk menghadapi pandemi? Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menemukan solusinya. Jadi yang tadinya memang suami saya banyak di lapang gitu, maksudnya banyak mobilitasnya, seperti beli bahan ke Bandung, terus kita settingkan di rumah. Nah, kemudian kembali lagi ke Bandung untuk cetak gitu. Nah, kita meminimalisir itu karena itu kendala yang kita hadapi. Jadi
bagaimana caranya kita cuma bisa bekerja dari rumah saja gitu tapi tetap menghasilkan. Nah kemarin tuh kita sempat buat cetak jasa cetak sertifikat vaksin. Oh, yang sekarang baru muncul itu ya Bu ya. Kan jadi lagi musim. Masyarakat kan awalnya yang diminta sertifikat yang divaksin itu awalnya kan bertahap ya. Dari mungkin dari nakes kemudian ke sini tenaga pengajar. Nah sekarang sudah ke masyarakat umum. Nah vaksin kan ada 2, vaksin 1 dengan vaksin 2. Nah yang sudah 2 kali bisa dicetak sertifikatnya kan itu kan dapat dari Peduli Lindungi ID kalau tidak salah ya sertifikatnya itu secara resmi gitu yang ada barcode-nya. Nah itu setiap orang itu dapat bentuknya itu dapat bentuk JPEG atau PNG-nya, bentuk gambarnya lah gitu ya, di download gitu. Mereka dapat link melalui SMS. Nah itu kita awalnya suami saya itu cuma ngeprint biasa aja, simpan aja di dompet. Cuman lama kelamaan kok risih ya, maksudnya kena air juga luntur gitu. Nah akhirnya kita buat dicetak seperti KTP, bahannya PVC gitu, namanya bahan PVC, kemudian Jadi awal dilaminati. mulanya dari itu ya Bu ya. Karena memang kayaknya